Oke, kita tes suara dulu teman-teman. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Terdengar, Pak. Pak. Oke, untuk tampilan layar ada muncul slide PPT. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, kita tunggu teman-teman dulu ya sampai dengan jam 8 lewat 10. Kita tunggu 10 menit teman-teman yang lain agar bisa segera bergabung. Komti agar bisa dikontak teman-temannya ya, anggotanya, warganya agar bisa segera bergabung.
Baik, teman-teman kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan tidak ada yang dalam keadaan sakit ya. Kalau ada teman-teman kita atau keluarga yang sedang dalam keadaan sakit, sama-sama kita doakan semoga bisa diberikan kesembuhan. Teman-teman, hari ini kita akan masuk di pertemuan pertama ya untuk mata kuliah manajemen inovasi. Eh, Total kita akan ada dua pertemuan ya untuk satu mata kuliah. Jadi harap teman-teman bisa fokus dan memperhatikan materi dengan sebaik-baiknya. Dan nanti juga akan ada tugas ya, tugas yang harus teman-teman kerjakan dan dikumpulkan. Saya beri waktu 3 minggu deh ya, karena kan minggu depan kita sudah Lebaran, jadi teman-teman mungkin bisa fokus ke Lebaran dulu bagi yang merayakan, dan 2 minggu kemudian baru teman-teman bisa kerjakannya. Jadi dari sekarang mungkin 3 minggu ya, 3 minggu baru dikumpulkan teman-teman. Itu, jadi silahkan dicatat ya materi-materi yang disampaikan pada hari ini, dicatat, disimak dan usahakan dipahami. Jika nanti ada yang tidak dipahami, yuk kita diskusikan bersama-sama. Eh, Insya Allah dalam waktu kalau di jadwal atau di apa namanya waktu yang disediakan oleh fakultas adalah maksimal 3 jam. Jadi mungkin insya Allah saya tidak akan menghabiskan waktu sebanyak 3 jam, mungkin ya 1 sampai 2 jam saja. Syukur-syukur nanti teman-teman ada diskusi ya. Jadi kita bisa banyak diskusi terkait dengan manajemen inovasi itu seperti apa. Baik, tanpa berpanjang-panjang kata, kita langsung saja masuk ke materi. Pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang manajemen inovasi dikaitkan dengan konsep ya, konsep hingga proses inovasi dan digitalisasi. Oke, konsep dan pentingnya inovasi. Apa itu inovasi? Teman-teman mungkin sudah sering gitu ya dengar inovasi, apa namanya kreativitas, juga ada mungkin penemuan, ya invention segala macam gitu. Tapi mungkin selama ini kita hanya sekedar mendengar tanpa tahu dan paham apa sih yang dimaksud dengan inovasi. Nah, inovasi itu adalah proses menciptakan dan menerapkan ide baru yang memberi nilai tambah. Nah, jadi di situ ada dua kunci, ada dua hal yang akan dibahas ketika kita berbicara tentang inovasi. Pertama, menciptakan sesuatu yang betul-betul baru. Oke, saya ulangi. Yang pertama, menciptakan sesuatu yang betul-betul baru atau menerapkan ide baru yang memberi nilai tambah. Artinya apa? Artinya sudah ada barangnya, sudah ada sesuatu, ya, sudah ada sesuatu, tapi kemudian ditambahi dengan ide-ide baru agar apa? Agar sesuatu yang sudah ada itu mendapatkan nilai tambah, value added, ya. Jadi bisa yang sesuatu yang betul-betul baru atau yang sudah ada ditambahkan dengan sesuatu yang bisa menambah manfaat atau memberikan nilai tambah. Selanjutnya perbedaan inovasi, invention atau penemuan dan kreativitas. Penemuan adalah sesuatu yang baru ditemukan, baru ditemukan. Oke. Kreativitas, proses menciptakan ide. Itu namanya kreativitas. Sedangkan inovasi itu adalah implementasi dari kreativitas. Implementasi dari ide menjadi nilai nyata. Ya, itu adalah inovasi. Nah, dimensi inovasi sendiri itu bisa kepada produknya, artinya inovasi itu memang pada produknya, ya, produknya yang betul-betul hasil inovasi. Bisa juga dari prosesnya tuh yang kita inovasikan. Bisa juga dari model bisnis, ya, model bisnis yang diinovasikan. Dan bisa juga dimensinya ada pada sosial, inovasi sosial. Faktor-faktor dan dampak inovasi, ya. Pendorong inovasi itu ada 4, teman-teman.
Jadi inovasi itu bisa muncul, bisa hidup. Kalau kita bicara organisasi dia bisa menjadi sebuah budaya, itu faktornya, faktor pendorongnya itu adalah pertama teknologi. Ya, teman-teman mungkin yang pengguna gadget gitu ya, handphone, laptop segala macam atau PC, itu inovasi di dalam dunia gadget itu memang sangat luar biasa cepat. Ya, kenapa inovasi mereka sangat cepat? Ya, karena ini teknologi, teknologi perkembangannya sangat luar biasa cepat, sangat luar biasa masif. Sehingga apa? Inovasi salah satu faktor pendorongnya adalah dorongan dari teknologi. Ada juga inovasi itu didorong oleh pasar. Artinya apa? Kebutuhan konsumen. Ya, bayangkanlah kita teman-teman sebagai konsumen atau apa konsumen, customer itu pasti banyak keinginan kan? Handphone, kita pengennya apa? Kita pengennya seperti apa? Fitur-fitur apa yang kita bayangkan, kita hayalkan, kita inginkan terhadap sebuah handphone. Nah, bagi perusahaan handphone, keinginan ya kebutuhan konsumen, customer itu merupakan pendorong mereka untuk selalu berusaha apa? Berusaha untuk berinovasi. Contoh Apple atau Samsung. Samsung sekarang sudah series 26 ya kalau nggak salah ya. Bayangkan ada seri Samsung 1 dulu kan pertama kali kan nah, udah belasan tahun yang lalu itu Samsung 1, 2, 3, 4 dan sekarang 26 itu adalah hasil dari yang namanya inovasi. Kenapa? Salah satunya adalah karena emang ada kebutuhan customer. Dulu Samsung 1 tuh mungkin ya seperti biasa aja, suaranya mungkin ya poliponik, asal suara aja ada gitu kan, bisa nelpon, bisa SMS tok gitu aja dulu apa handphone di awal-awal kemunculan handphone deh itu aja bisa nelpon, bisa SMS, ya. Belum ada kamera dulu, belum ada kamera digital, belum bisa mutar musik, belum bisa mutar lagu. Karena ada kebutuhan dari konsumen yang menginginkan bisa dong ada kamera digital, bisa dong mutar musik, bisa dong dulu mutar radio gitu kan ya. Nah, muncullah inovasi-inovasi dari produk-produk Samsung berikutnya, seri-seri berikutnya tadi. Kenapa? Karena ada permintaan, kebutuhan, keinginan dari customer. Terus inovasi juga bisa didorong oleh persaingan. Samsung, Apple itu mereka terus berinovasi. Kenapa? Karena mereka saling ngelirik. Apple, misal gitu ya. Apple mereka melihat Samsung itu seperti apa sih sekarang. Mereka pasti mengamati Samsung lagi bikin apa ya. Ini Samsung lagi menciptakan apa ya. Itu Apple seperti itu. Pun juga demikian dengan Samsung. Samsung tim R&D-nya, tim Research and Development-nya, orang-orang yang memang ditugasi, diberikan kewajiban untuk menciptakan inovasi, mereka pasti selalu mengamati apa ya yang sedang dilakukan oleh Apple. Ini iPhone mau diapain ya sama Apple? Itu Samsung pasti mereka mengamatin, ya. Jadi persaingan itu adalah faktor pendorong terjadinya inovasi. Terus yang terakhir adalah faktor pendorongnya adalah kebijakan pemerintah, adanya regulasi, adanya insentif. Ini juga faktor yang mendorong terciptanya atau munculnya inovasi. Contoh, beberapa waktu yang lalu, teman-teman mungkin masih ingat terkait dengan motor listrik, ya, atau mobil listrik juga. Kan pemerintah mengeluarkan insentif tuh, ya. Bagi yang membeli motor listrik akan diberikan apa? Subsidi. Sebesar berapa tuh saya lupa? 7 juta atau 8 juta kan? Jadi bagi yang membeli motor listrik, ya mobil listrik, maka akan diberikan subsidi. Nah, itu contoh pemerintah mendorong adanya inovasi dengan cara apa? Memberikan insentif. Tapi inovasi juga ada hambatannya. Jadi tidak serta-merta inovasi yang tadi kita bayangkan sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, gitu ya, yang positif. Ternyata dalam penerapannya inovasi juga ada faktor penghambatnya. Nah, yang pertama apa? Penghambat inovasi itu adalah resistensi terhadap perubahan, adanya penolakan dari karyawan, adanya ketidakinginan, tidak menerima terhadap adanya inovasi dari siapa? Umumnya dari karyawan itu sendiri, dari anggota tim atau dari organisasi itu sendiri. Ya, budaya kerjanya yang terlalu kaku, karyawan juga bisa tidak merasa tidak siap. Ya, terutama yang mungkin ya baby boomers ya kaum kaum milenial yang udah tua-tua itu umumnya bukan umumnya kebanyakan mereka menolak inovasi. Kenapa? Bagi mereka ngapain sih?
ada sesuatu yang baru gitu kan ya. Kalau kalau kita bicara organisasi ya, ngapain sih ada sesuatu yang baru kalau yang lama aja masih bisa jalan. Nah, itu pandangan atau mama paradigma yang ada pada orang-orang, sebagian orang-orang yang ada di organisasi. Faktor penghambat kedua adalah keterbatasan sumber daya. Oke. Inovasi itu membutuhkan waktu, ya, duit, dana, investasi, ya, dan SDM. Nah, jika terbatas, ide inovatif walaupun banyak, bagus ide-idenya gitu ya, kreativitasnya bagus, tapi kalau tidak ada dana, tidak ada waktu untuk mengerjakannya, bahkan mungkin tidak ada orang SDM yang bisa mengerjakannya, ya pasti akan gagal di awal. Ini keterbatasan sumber daya terkait dengan apa? Mewujudkan terjadinya inovasi. Terus hambatan juga bisa terjadi pada manajemen inovasi yang lemah, kurangnya strategi atau tidak bagusnya pada saat menyusun strategi sehingga inovasi menjadi gagal baik di awal maupun di pertengahan jalan. Kenapa? Karena tidak adanya manajemen yang bagus dalam hal pengelolaan inovasi, tidak adanya strategi yang terukur pada saat ingin kita menciptakan sebuah inovasi, ya. Oke, selanjutnya, ini dampak. Inovasi itu pasti memberikan dampak, ya. Umumnya masih positif. Kalau kita bicara organisasi, kalau kita bicara sebuah perusahaan, terutama perusahaan, inovasi itu selalu akan memberikan dampak yang positif. Oke. Pertama, akan terjadi efisiensi dari sebuah proses dan produktivitas dalam sebuah kegiatan, ya. Dampak terhadapnya, dampak dampak inovasi itu paling utama adalah adanya kita akan memiliki yang namanya keunggulan kompetitif dalam hal bisa tadi efisiensi dan produktivitas, ya, bisa mengurangi biaya dan waktu operasional serta meningkatkan output, ya, terutama dalam hal keuntungan, profit. Terus dampaknya juga bisa berupa diferensiasi produk. Ya, produk inovatif itu memberikan nilai yang unik. Ya, kalau kita selalu berusaha berinovasi, organisasi berusaha untuk berinovasi, maka organisasi itu, perusahaan itu umumnya akan memiliki sebuah ciri khas, akan memiliki sebuah keunikan, baik dari sisi perusahaan itu sendiri, ya, baik dalam hal budayanya, atau maupun minimal dalam hal produknya akan memiliki ciri khas. Contoh Apple, mereka punya keunggulan tertentu, ciri khas tertentu. Samsung juga demikian. Atau sekarang ya HP-HP Cina tuh mulai-mulai mulai bangkit. Mereka mulai apa namanya mengambil pangsa pasar Apple, Samsung luar biasa, handphone Cina kan. Nah, mereka pasti memiliki apa? Memiliki keunggulan kompetitif atau nilai unik sendiri. Berkat apa? Berkat adanya sebuah inovasi. Oke. Dampak berikutnya adalah profitabilitas dan penguasaan pangsa pasar. Dengan inovasi, ya teman-teman, dengan inovasi organisasi, terutama perusahaan, itu diharapkan bahkan mungkin targetnya adalah bisa meningkatkan keuntungan, ya, dan menguasai pangsa pasar yang lebih luas. Inovasi modalnya, ya, inovasi. Terus dampaknya juga adalah sustainability, keberlanjutan yang sifatnya jangka panjang, ya. Inovasi yang berkelanjutan atau sustainability itu akan menjaga keberlangsungan bisnis dan memperkuat citra perusahaan secara sosial dan lingkungan. Organisasi perusahaannya, ini ke teman-teman kalau saya bicara organisasi itu maka arahnya adalah perusahaan. Tapi juga bukan perusahaan sendiri ya saja gitu. Bahkan kalau kita bicara instansi pemerintah pun yang namanya inovasi itu harus punya, jadikan biar apa budaya juga, ya, walaupun namanya apa instansi pemerintah, ya. Jadi kalau kita bicara organisasi, inovasi salah satu syarat yang paling utama agar organisasi bisa berkelanjutan. Nah, ini adalah dampak inovasi terhadap keunggulan kompetitif. Selanjutnya, proses manajemen inovasi. Oke. Inovasi, kalau kita bicara prosesnya itu, pertama kita lihat dulu modelnya, ya. Kalau kita bicara model linear, ya model inovasi linear, maka di sini maksudnya adalah inovasi itu dijalankan secara bertahap dan berurutan, oke, berurutan dari mulai awalnya riset dulu deh, selesai riset baru masuk ke pengembangan, selesai pengembangan, bagus, baru masuk ke produksi. Bagus produksi, barangnya bagus, baru ke pemasaran, ya.
Ini cocok untuk organisasi dengan struktur formal dan produk yang sifatnya konvensional. Singkatnya, kalau kita bicara model inovasi linier, dia adalah proses yang terjadi bertahap, secara bertahap dan berurutan. Tidak boleh loncat-loncat. Tidak boleh tiba-tiba produksi, ya, tanpa ada riset, tanpa ada pengembangan, langsung produksi barang, langsung produksi produk, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena kemungkinan gagalnya menjadi jauh lebih besar. Makanya salah satu model inovasi kalau kita bicara proses adalah linear model. Ada proses model yang berikutnya namanya interaktif model. Ya, proses dengan interaktif model ini adalah melibatkan umpan balik atau feedback antara berbagai tahap. Misalnya, pada saat kita membuat satu produk, maka kita akan meminta respon pasar dulu, ya. Kita tanya dulu tuh, kita survei dulu. Ini masyarakat, market, kira-kira kalau kita bikin produk ini, accept nggak, menerima atau tidak, ya. Kita survei dulu, kita mintakan umpan balik ya, kita mintakan feedback. Sehingga apa? Jenis proses interaktif ini memang akan lebih lebih fleksibel. Untuk apa? Agar mencegah di awal terjadinya kegagalan produk. Nah, proses berikutnya juga ada yang namanya open innovation. Ya, inovasi tidak hanya datang dari internal, oke, tapi juga bisa dengan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti startup, kampus, universitas atau komunitas. Ya, laboratorium itu bisa kita atau organisasi gunakan untuk bisa mengembangkan proses inovasi. Ya, contoh. Dalam industri obat-obatan, misalnya farmasi, seringkali perusahaan farmasi itu mereka tidak mengerjakan atau tidak membuat produk obat secara sendiri, tapi mereka akan menggunakan open innovation dalam artian apa? Dalam artian mereka berkolaborasi, ya, bekerja sama dengan pihak-pihak lain di luar organisasi atau di luar perusahaan. Contoh dengan fakultas farmasi dari universitas tertentu yang mungkin sudah berpengalaman, ya, contoh bekerja sama juga dengan laboratorium yang sudah bagus, ya. Jadi kampus atau organisasi bisa tuh bekerja sama dengan kampus atau laboratorium, ya, seperti itu contoh dari open innovation. Selanjutnya, tahapan inovasi. Oke, tahapan inovasi ada 6. Teman-teman bisa kita lihat bahwa inovasi itu tidak dilakukan secara serampangan, tidak dilakukan secara tidak bagus. Harus ada yang namanya tahapan. Tadi kita bicara kan terkait dengan strategi inovasi untuk apa? Menghindari kegagalan. Oke, pertama kita lihat tahapan yang pertama adalah identifikasi peluang. Ya, organisasi, perusahaan itu harus melihat trennya seperti apa di market. Keinginan customer itu apa sih? Ya, masalahnya buyer atau user dari produk kita itu apa sih? Kita harus tahu. Kenapa? Agar kita betul-betul mendapatkan informasi kebutuhan pasar itu real. Sehingga apa? Kita baru bisa mencari peluang di situ. Oh, ternyata ada kebutuhan dari pengguna kita tentang misal fitur dari handphone yang harus ditingkatkan. Nah, itu kan informasi itu. Dan kita sebagai organisasi yang memiliki produk itu ya harus menjadikan itu sebagai peluang inovasi. Penuhilah keinginan dari pasar, ya. Ini contoh apa yang pertama, tahapan pertama. Yang kedua, ideasi. Setelah kita tahu, kita dapat informasi, ya, dapat masukan dari masyarakat, dari customer, dari pasar, ya kita ideasi, kita formulasikan tuh ide-ide itu agar apa? Idenya bisa kita apa namanya? Informasi yang kita dapat bisa kita jadikan sebuah inovasi yang baru, ya. Selanjutnya juga kita validasi. Tidak semua ide, tidak semua keinginan customer kita terima. Tidak semua harapan gitu ya. Bahkan mungkin tuntutan dari customer kita terima. Pasti kita pilih-pilih. Ya, ide-idenya kita pilih, kita pilah mana yang bagus, mana yang bisa diterapkan saat ini. Itu yang kita lakukan pada saat proses ideasi. Setelah itu baru kita validasi. Apakah ide-ide tersebut betul-betul valid untuk bisa kita kerjakan? Harus, ya, karena kalau tanpa validasi, kalau kita serampangan saja menerima ide gitu ya, masukan, bahkan mungkin kritikan dari customer, langsung kita kerjakan, ya kalau berhasil. Kalau gagal, apa yang akan terjadi?
perusahaan, organisasi akan mengalami yang namanya kerugian. Karena setiap inovasi yang kita kerjakan, tadi kan kita udah tahu di awal, itu memerlukan apa yang namanya dana, sumber sumber daya, salah satunya dana, modal, investasi. Makanya validasi, tahapan validasi itu sangat penting. Ya, uji kelayakan itu sangat penting untuk menghindari terjadinya kerugian atau kegagalan dari sebuah inovasi. Selanjutnya, setelah validasi kita masuk ke tahapan namanya pengembangan, ya, development. Ini adalah membuat prototype, contoh produk, ya, atau MVV, minimum viable product. Ini adalah salah satu contoh dari namanya prototype. Jadi jangan langsung kita memproduksi sebuah barang, produk apapun itu secara massal. Bikin contoh lah beberapa dulu, prototype namanya kalau kita bicara dalam sebuah industri. Prototype ini akan kita uji cobakan, kita undang customer-customer apa namanya potensi, ya, kita undang pelanggan-pelanggan potensial, minta mereka untuk mencoba mencoba barang atau produk prototipe yang kita buat, ya, kita mintakan mereka untuk memberikan umpan balik apakah produk kita sudah sesuai dengan harapan ke mereka, apakah fitur-fitur, manfaat-manfaat, spesifikasi-spesifikasi yang kita berikan betul-betul mereka dapatkan. Ini manfaat dari yang namanya prototype, ya. Dari hasil uji coba tersebut pasti akan banyak masukan. Oh, barang ini banyak apa, masih ada kekurangan di A, B, C. Oh, barang ini kok belum memberikan manfaat A, B, C, misal gitu ya. Oh, kok fitur-fiturnya masih kurang ya. Itu apa? Itu hasil dari feedback, dari hasil prototipe yang diuji cobakan oleh calon-calon customer potensial. Dari situ kita harus memperbaiki dulu, ya, disempurnakan kemudian, ya, kalau sudah bagus, semuanya sudah fix, sudah mendapatkan masukan dari apa namanya pelanggan, baru kita produksi secara massal, secara banyak. Memang tujuan sudah untuk komersialisasi, tujuannya memang sudah untuk kita jual, baru di situ masuk, ya. Setelah itu jangan lupa, ya, setelah melalui beberapa tahapan dari identifikasi peluang, ideasi, validasi, pengembangan, komersialisasi, maka ditutup tahapannya dengan evaluasi, ya. Barang, produk atau apapun itu yang sudah kita jual, sudah kita komersialisasikan ke pasar, kita harus lakukan evaluasi. Lihat apakah produk tersebut laku tidak di pasar, banyak yang beli tidak, ya, yang beli mereka puas atau tidak. Nah, itu harus dilakukan evaluasi oleh organisasi, ya. Apalagi kalau kita bicara perusahaan, wajib yang namanya evaluasi itu wajib dilakukan. Sehingga apa? Sehingga ketika barang produk yang tadi sudah kita jual ke pasaran ternyata masih ada keluhan, kita bisa segera memperbaikinya. Harus segera diperbaiki. Jangan sampai kalau kita tidak respon sebagai hasil dari evaluasi, ya, kita sudah evaluasi, oh ternyata ada banyak kekurangan, ada banyak masukan lagi nih, segera lakukan perbaikan, segera lakukan apa namanya penyempurnaan lagi. Kenapa? Karena kalau setelah kita lakukan evaluasi, kita tahu ada berbagai macam apa namanya kelemahan dari produk kita, tapi kita tidak mau melakukan perbaikan, risikonya sangat besar. Apa? Kegagalan pasar. Artinya apa? Produk kita tidak laku di pasar. Banyak orang kecewa sehingga apa? Kemudian mereka tidak melakukan pembelian. Mereka tidak menerima produk yang kita jual. Kenapa? Karena keluhan mereka tidak ditanggapi oleh organisasi. Ini 6 tahapan dalam inovasi. Selanjutnya, sumber dan manajemen ide. Kita bicara sumber ide itu adalah pertama bisa dari internal, yang kedua bisa dari eksternal. Sumber inovasi dari internal itu bisa kalau kita bicara perusahaan menengah atas, ya, mereka itu organisasi mereka itu yang sudah besar, hampir bisa dipastikan pasti ada satu yang satu unit departemen bagian atau apa namanya itu yang disebut dengan R&D, Research and Development. Mereka ini yang bertugas mencari ide, menggali ide, ya, membuat inovasi-inovasi agar bisa diterapkan di organisasi. R&D itu adalah internal dari organisasi yang memang tadi saya bilang tugasnya mencari ide-ide inovasi. Yang kedua, bisa juga dari karyawan internal, ya.
karyawan internal itu kita minta tuh sebagai leader ya, sebagai manajer, Anda sebagai calon manajer itu harus punya kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan menggali ide dari bawahan kita ya, kemampuan meminta, bahkan mungkin tanda kutip memaksa agar staf-staf kita, semua karyawan kita bisa dan berani menyumbangkan ide. Tadi kita di awal, ide, kreativitas itu adalah awal mula terciptanya yang namanya inovasi. Jadi kalau tidak ada ide, tidak ada gagasan, inovasi tidak akan mungkin terjadi. Makanya ya, ini saya pesan betul-betul nih ke teman-teman sebagai calon-calon sarjana manajemen dan dibentuk gitu ya, diinginkan untuk suatu saat bisa menduduki jabatan sebagai manajer, manajer kah, supervisor kah gitu ya, kepala bagian kah kalau kalau kita bicara instansi pemerintah ya, kasih kah, apalagi kepala dinas gitu ya misalnya. Maka salah satu skill yang harus Anda miliki adalah mampu membangkitkan ide-ide kreatif dari karyawan kita. Oke, mampu memberikan atau membangkitkan ide-ide di kalangan kita. Karena itu kebutuhan mutlak dalam sebuah organisasi yang ingin organisasinya memiliki budaya inovasi. Nah, sumber internal juga bisa dari data pelanggan. Data pelanggan dalam artian apa? Teman-teman mungkin beberapa pernah ya mengalami diminta semacam apa mengisi kuesioner terkait dengan produk tertentu. Ya, produknya apa, manfaatnya apa yang dirasakan oleh kita kan ya. Kita kan diminta tuh seringkali gitu kan, Pak. Tolong dong Pak isi kuesioner, tolong dong dijawab Pak ya selama ini menggunakan produk kami gimana, manfaat yang Bapak rasakan apa, ada nggak Pak keluhannya apa, tolong Pak ya dicatat, diisikan di kuesionernya. Nah itu adalah data pelanggan yang dikumpulkan oleh organisasi untuk apa? Suatu saat ketika organisasi ingin melakukan sesuatu terkait dengan inovasi, mereka punya datanya. Bahkan dari keluhan pun, ya dari keluhan, bahkan mungkin komplain lah. Atau yang lebih ekstrim, marah-marahnya pelanggan kita, itu bisa kita jadikan sumber inovasi. Yang kedua, sumber inovasi bisa berasal dari eksternal. Ya, tadi sudah kita spill sedikit, singgung. Pertama adalah tren pasar. Ini pasar sekarang bagaimana sih kondisinya? Gaya hidup masyarakat seperti apa? Lifestyle-nya seperti apa? Demografinya seperti apa? Penduduknya bagaimana? Kalau kita bicara pemerintah, regulasi apa sih yang sekarang sedang terjadi atau sedang diberlakukan terkait dengan produk apa gitu? Itu adalah sumber-sumber inovasi yang berasal dari eksternal. Yang kedua, jelas adalah kemajuan teknologi. Teknologi tadi sudah di awal sudah disinggung, itu adalah salah satu faktor pendorong terciptanya inovasi. Ya, teknologi salah satu hal yang membuat organisasi terus bertumbuh, yang membuat organisasi terus bergerak. Teknologi itu, ya. Kalau ada organisasi yang tidak peduli dengan teknologi, itu organisasi siap-siap akan hilang, namanya bangkrut kalau kita bicara perusahaan, ya. Kalau tidak peduli dengan kemajuan teknologi, organisasi terutama perusahaan itu akan mengalami kekalahan dalam persaingan. Makanya teknologi itu harus juga selalu menjadi ide bagi organisasi terutama perusahaan terkait dengan pengembangan inovasi. Ada juga sumber eksternal yang namanya mitra, ya mitra eksternal, kolaborasi. Tadi sudah saya singgung juga, ya bisa kolaborasi dengan kampus, dengan laboratorium, ya dengan peneliti-peneliti di luar, lembaga riset. Itu kita bisa lakukan tuh. Organisasi bisa melakukan atau mencari ide-ide inovasi dari pihak eksternal, kampus, laboratorium, lembaga riset, penelitian. Itu bisa digunakan teknik-teknik atau strategi-strategi yang seperti itu. Terus ada juga namanya manajemen ide, ya. Tadi salah satu hambatan terjadinya kegagalan inovasi kenapa? Karena strategi inovasi yang tidak tepat, ya. Nah, agar inovasi kita itu bisa sukses, ya, goal berhasil sesuai dengan keinginan kita tetapkan, maka kita harus membangun yang namanya komunikasi terbuka. Organisasi harus menciptakan lingkungan di mana semua anggota itu bebas menyampaikan ide tanpa takut dikritik. Anda-anda, sekali lagi saya tekankan, Anda-anda sebagai calon-calon manajer, calon-calon supervisor itu harus punya skill bagaimana kita bisa menggali ide dari para staf kita.
bagaimana kita bisa menumbuhkan semangat untuk memberikan gagasan ya kepada semua staf kita. Jangan sampai terjadi manajer, supervisor, apapun namanya, justru menghambat komunikasi. Yang terjadi apa kemudian jika seperti itu? Yang terjadi adalah para staf kita, karyawan kita, anggota tim, organisasi kita, mereka akan takut menyumbangkan ide. Paling tidak mereka akan males, ya kan? Ngapain lah kita ngasih-ngasih ide buat organisasi, satu, nggak ditanggapin juga tuh oleh bos, oleh atasan. Ya, kita ngasih ide juga kadang-kadang juga diomelin tuh, dibilang idenya buruk lah, dibilang idenya jadul lah, dibilang idenya nggak relevan lah gitu. Nah, hal-hal seperti itu bagi seorang manajer jangan sampai dilakukan. Kita harus open aja lah, kita terbuka. Kali minta anak buah kita, minta tim kita, ayo dong kita punya ide apa nih? Ayo dong teman-teman kita mau ngapain nih? Ayo dong teman-teman kita harus ngerjakan apa nih? Ayo dong teman-teman, yuk kita bikin sesuatu yang baru apa gitu. Nah, itu tugas seorang leader, seorang manajer, supervisor, kepala bagian kah kalau kita bicara instansi pemerintah, kepala dinas kah, misal seperti itu juga adalah tugas seorang seorang pemimpin. Lakukan komunikasi terbuka. Itu kaitan dengan manajemen ide. Yang kedua, kita buat sebuah budaya eksperimen. Ya, dorong anak buah kita untuk mencoba-coba, tapi yang positif. Ya, ayo dong kita coba-coba yuk, kita lakukan ini. Kita coba dong mengerjakan sesuatu apa yang beda. Ayo kita coba, begitu. Itu juga sekali lagi tugas seorang pemimpin atau leader. Bagaimana caranya bisa membangkitkan staf kita, anak buah kita untuk berani mencoba, ya, untuk berani mencoba. Walaupun gagal, walaupun gagal, tetap kita hargai, tetap kita hargai inisiatif, kreativitas yang dilakukan oleh anak buah kita, oleh tim kita, ya. Kenapa? Karena kegagalan itu kan bagian dari upaya untuk bisa berproses. Kegagalan adalah sumber informasi yang nyata dan real ketika kita ingin membuat sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru dalam hal inovasi. Coba, gagal nggak masalah, ulangi lagi, coba lagi, gagal, ulangi lagi, coba lagi seperti itu. Ya, yang terakhir, manajemen itu adalah insentif untuk ide kreatif. Ingat pesan saya baik-baik, teman-teman nanti saat menjadi seorang manajer, setiap ide kreatif yang bagus, yang bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan, dan jelas-jelas memberikan hasil, teman-teman harus memberikan insentif, berikan award, reward, ya, berikan penghargaan. Mungkin nggak terlalu besar-besar, ya, mungkin nggak wah banget penghargaan kita gitu kan ya. Apabila teman-teman sebagai manajer, berikan saja hal-hal yang kecil yang kita yakinkan mereka akan seperti mendapatkan penghargaan gitu kan. Ucapan terima kasih kan minimal, penghargaan, sanjungan, misalnya seperti itu. Itu cukup membuat mereka menjadi lebih lebih semangat untuk apa? Memberikan ide-ide kreatif mereka. Ingat, jangan pernah pelit memberikan insentif, reward, penghargaan kepada anggota tim kita yang sudah berhasil memberikan ide, gagasan yang bagus, yang baik, yang memberikan hasil. Kalau tidak dilakukan, nanti teman-teman akan mengalami yang namanya malas pikir. Ya, tadi di awal sudah kita singgung juga. Ketika kita memperlakukan karyawan yang bagus, ya, yang punya ide brilian, tapi kita tidak perlakukan dengan baik, pasti pada titik tertentu mereka akan malas memberikan ide. Pada titik tertentu mereka pasti akan malas, ya. Makanya sebagai leader, calon leader, manajer nanti suatu saat teman-teman itu harus yakin ya, harus bersedia memberikan reward, penghargaan kepada anggota tim yang sudah memberikan ide. Ada namanya stage gate model. Apa itu? Stage gate model adalah ya model manajemen inovasi yang membagi proses ide ke dalam tahap-tahap stage, oke, dengan titik pemeriksaan. Ya, tahapan-tahapan itu namanya stage, titik pemeriksaan itu namanya gates. Gates itu kalau dalam dalam kosakata kan artinya pintu, artinya titik-titik yang memang harus kita periksa. Fungsinya apa? Setiap gates, titik pemeriksaan, digunakan untuk mengevaluasi ide. Apakah layak untuk lanjut ke tahap berikutnya? Berdasarkan kriteria teknis, finansial, strategi, syarat-syarat tertentu, itu kita gunakan untuk melihat apakah dia layak atau tidak untuk lanjut ke tahap berikutnya. Manfaat dari stage gate adalah membantu organisasi meminimalisasi risiko dan biaya, ya.
dengan menyaring ide sebelum investasi lebih besar. Ini manfaat tadi stage gate. Ingat sekali lagi, inovasi bukan sesuatu yang gampang. Inovasi bukan sesuatu yang bisa kita kerjakan secara serampangan. Kenapa? Karena kaitannya dengan modal, dengan sumber daya, investasi, ya keuangan, finansial yang harus kita keluarkan. Kalau kita tidak lakukan segala sesuatu secara bertahap, secara baik, secara terukur, risikonya adalah kegagalan yang berdampak pada kerugian. Nah, ini yang harus dihindari oleh oleh organisasi yang ingin membuat sebuah inovasi. Selanjutnya, evaluasi keberhasilan. Evaluasi keberhasilan ya teman-teman itu kita lakukan dengan berbagai macam tools atau alat ya. Kalau kita bicara perusahaan ya, industri yang sifatnya mencari keuntungan, itu kita bisa ukur. Misal yang paling gampang adalah apakah setelah inovasi ini diterapkan, perusahaan mendapatkan peningkatan keuntungan atau tidak? Pada saat inovasi ini kita terapkan, apakah penjualan meningkat atau tidak? Pada saat inovasi ini diterapkan, apakah jumlah pelanggan kita naik atau tidak? Nah, itu bisa tuh ukuran-ukuran sederhana kalau kita bicara perusahaan pada saat ingin mengevaluasi keberhasilan inovasi. Nah, kalau secara lebih teknis, alat-alat evaluasi itu bisa berbentuk yang namanya tingkat adopsi. Tadi di awal saya sebutkan, ada namanya ROI, ROII, ya, Return on Innovation Investment. Itu bisa tuh kita lakukan pengukuran. Misal dalam dalam sebuah inovasi ya, dalam sebuah inovasi diperlukan investasi misal 100 juta. Contoh gitu ya. Untuk bisa terciptanya sebuah inovasi diperlukan investasi finansial sebesar 100 juta. Nah, setelah itu jadi inovasinya, kita harus ukur seberapa besar keuntungan dari modal 100 juta itu yang bisa kita dapatkan. Contoh, ternyata setelah diterapkan inovasi, keuntungan kita meningkat sebesar 50 juta. Maka 50 juta dibagi dengan 100 juta. Ya, nah, bisa jadi 50%. Maka 50% lah return atau keuntungan yang kita dapatkan. Terus ukuran dari evaluasi juga dari feedback pelanggan, ya. Tadi sudah disinggung juga. Feedback pelanggan seperti apa? Kalau lebih banyak yang menunjukkan rasa kepuasan, merasa senang, nyaman dengan produk yang kita jual, maka itu adalah ukuran keberhasilan dari inovasi. Tapi kalau sebaliknya, banyak keluhan, banyak komplain, banyak ketidakpuasan, bahkan mungkin banyak yang ngomel-ngomel marah-marah, itu artinya inovasi kita tidak berhasil, ya. Itu salah satu cara kita untuk mengevaluasi keberhasilan inovasi. Nah, selain dari produknya sendiri, kita juga bisa lihat apakah terjadi efisiensi dalam hal proses, ya. Inovasi yang kita terapkan ini, inovasi yang kita lakukan ini, kalau kita bicara proses, ada ada efisiensinya atau tidak? Ada penurunan biaya atau tidak, ya, ada proses waktu yang dikerjakan lebih singkat atau tidak. Nah, ini ukuran evaluasi dalam hal efisiensi proses. Nah, ini adalah beberapa ukuran atau cara atau alat evaluasi yang kita lakukan pada saat kita melakukan meninjau ulang terkait dengan inovasi yang kita kerjakan. Selanjutnya kita bicara tentang continuous improvement. Ya, teman-teman harus familiar dengan namanya PDCA, ya, Plan, Do, Check, Act. Ya, ini adalah pendekatan siklus untuk meningkatkan inovasi secara terus-menerus, sustainability. Ya, PDCA. Ya, sekali lagi, Plan, Do, Check, and Act. Oke, Plan. Apa itu plan? Inovasi itu harus direncanakan secara baik ya. Rencanakan eksperimen, uji coba, inovasi secara baik. Jangan sampai di dalam hal pada tahapan plan kita udah out-outan, pada tahap perencanaan kita sudah asal-asalan ya. Itu nanti ujung-ujungnya di do, dicek, action juga akan kacau. Kalau plan kita, rencana kita juga dilakukan secara tidak baik. Kedua, do, jalankan.
ya. Jalankan dulu dalam skala kecil. Contoh tadi ya kita bisa buat tuh prototipe dulu, ya. Setelah kita plan, kita rencanakan, kita pengen apa, lakukan. Tapi lakukan secara dalam hal apa dalam skala yang kecil dulu. Jangan langsung jor-joran, jangan langsung produksi massal. Oke? Jangan langsung membuat produk yang sifatnya masif, banyak, ya. Lakukan dalam skala kecil dulu. Tadi kita bahas, bikin prototipe dulu. Ya, yang penting ada dah jadi dulu barangnya, ya. Kita lakukan itu dulu. Kemudian cek, evaluasi prototipe yang sudah kita buat, bagaimana respon daripada calon pelanggan potensial kita. Apakah mereka merasa, oh Pak, bagus nih, cocok nih, udah enak nih, ya. Atau mas sebaliknya, enggak nih Pak, masih banyak yang kurang nih, kurangnya A, B, C. Ini kayaknya manfaatnya masih belum maksimal ya, A, B, C. Nah itu kita jadikan feedback, kita jadikan masukan. Itu namanya evaluasi, ya. Setelah itu dilakukan, baru kita terapkan atau perbaiki sebelum skalakan lebih luas, ya. PDCA ya, Plan, Do, Check, and Act. Ya, kita juga kalau bicara continuous improvement akan menyinggung yang namanya Lean Startup. Ya, ini adalah metode inovasi berbasis eksperimen cepat. Oke, menggunakan MPV, minimum viable product, dan validate learning. Ya, tujuannya apa? Cepat belajar, cepat gagal juga, tapi juga akan cepat sukses. Kenapa? Semuanya kita lakukan secara lean, prosesnya cepat. Ya, dengan apa? Dengan MVP, minimum viable product. Sama, MVP itu mirip dengan prototype ya. Dengan barang yang sifatnya skalanya kecil, kita lakukan tuh uji coba cepat secara cepat. Cepat belajar, cepat gagalnya pasti juga, tapi juga bisa cepat sukses. Oke. Juga dalam continuous improvement, kita akan belajar tentang teknologi pendukung. Ya, teknologi pendukung. Penggunaan tools, ya sekarang lagi zamannya nih, ya terkait dengan teknologi. Penggunaan tools seperti analitik data, software kolaborasi, ya platform digital, itu sangat membantu proses evaluasi dan iterasi agar berjalan lebih efektif dan real time, ya. AI, big data, semuanya itu sekarang menjadi vital penting buat sebuah organisasi. Perusahaan atau organisasi tidak boleh mengabaikan yang namanya teknologi. Sekarang zamannya sudah luar biasa, AI, ya. AI sudah sedemikian masif, ya. Orang bilang hampir hampir setiap hari muncul AI baru, ya. Nah, kita sebagai orang organisasi, perusahaan, apalagi manajer, jangan pernah ketinggalan dengan perkembangan teknologi. Inovasi dan kreativitas produk. Teman-teman harus ingat apa tadi di awal? Fondasi dari yang namanya inovasi adalah kreativitas. Tanpa kreativitas, inovasi tidak akan terjadi. Oke, maka organisasi itu harus membiasakan atau membangun budaya kreativitas. Ya, ini juga nanti yang menjadi tugas seorang manajer, teman-teman ingat. Bagaimana nih teman-teman membangun budaya kreativitas dari semua anggota tim, dari semua staff, dari semua karyawan kita. Bangun, dorong mereka untuk selalu berkreativitas. Oke? Biasakan mereka untuk selalu memberikan ide-ide baru, menyampaikan gagasan-gagasan baru, agar apa? Terciptanya sebuah inovasi. Ya. Kreativitas sebagai fondasi inovasi. Artinya apa? Kemampuan menghasilkan ide baru dan orisinal. Ya. Kedua, perannya apa? Peran kreativitas. Kreativitas adalah titik awal dalam proses inovasi yang dimulai dari ide, dikembangkan sampai menjadi solusi yang bisa diterapkan oleh organisasi. Individual dan organisasi, ya kita bahas nih. Kreativitas individu artinya apa? Adalah kreativitas yang berasal dari pengalaman, wawasan, intuisi, ya insting dan pemikiran kritis seseorang individu setiap karyawan atau anggota tim kita. Itu namanya kreativitas individu. Kreativitas organisasi ada juga. Itu adalah kreativitas yang terjadi ketika lingkungan kerja mendorong kolaborasi, eksperimen bersama, dan keterbukaan terhadap ide baru. Jadi yang namanya kreativitas bisa berasal dari individu, bisa berasal dari
organisasi. Tapi keduanya adalah sangat penting. Oke, keduanya adalah hal-hal yang sangat penting. Untuk apa? Untuk terciptanya yang namanya inovasi. Sekarang inovasi dan kreativitas produk. Ada beberapa teknik kreativitas. Pertama, brainstorming. Ya, ini teknik yang dilakukan dengan cara apa? Membuka ruang diskusi secara terbuka. Ya, teman-teman sebagai seorang manajer nanti harus betul-betul bisa memanfaatkan ini nih, teknik ini nih untuk membangun kreativitas. Minta ajak semua anggota tim kita, staf kita, karyawan kita untuk diskusi, ya, diskusi. Ayo kita mau ngapain nih, kita bikin program apa, kita bikin bikin kegiatan apa, kita menciptakan produk apa. Itu tugas seorang manajer pada saat melakukan teknik kreativitas yang namanya brainstorming. Ada namanya scamper, SCAMPAR, ya, teknik eksploratif untuk memodifikasi ide atau produk melalui 7 pendekatan. Satu, substitute, ya, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, reverse. Ini teknik-teknik scamper, ya. Substitute, kita bikin alternatif barang atau produk, ya, ketika kita melakukan apa namanya inovasi. Combine, mengkombinasikan, menggabungkan antara dua produk jadi satu produk, misal itu juga inovasi. Adapt atau adaptasi, bagaimana produk kita bisa bisa kita bikin menjadi cepat beradaptasi terhadap keinginan customer, ya. Modify, dimodifikasi, dirubah sebagian agar lebih memenuhi keinginan pelanggan, itu bisa juga. Atau put to another use, fungsi tertentu, letakkan sifat apa manfaat. Ada satu manfaat atau fitur di produk A, kita ambil, letakkan atau tambahkan kepada produk lain. Itu bisa kita lakukan juga tuh, ya. Inovasi seperti itu. Atau eliminate, udahlah, hilangkan saja. Kita ganti dengan yang baru. Contoh, Samsung. Sekarang Samsung 26. Apakah teman-teman masih pernah melihat Samsung 1, seri 1? Nggak ada lagi kan sekarang ya, udah hilang tuh dari dunia ini kan. Itu namanya eliminate atau reverse, ya, diganti, kita ganti dengan sesuatu yang sifatnya baru, ya. Terus teknik kreativitas juga ada bicara tentang design thinking, ya, design thinking. Ya, bagaimana kita bisa mendesain, mempolakan cara berpikir. Ini adalah pendekatan inovatif, ya, yang berbasis empati dan solusi praktis. Dia memiliki 5 tahap. Ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Ya, ini namanya design thinking. Nanti akan ada pembahasan tersendiri ya terkait dengan design thinking. Nah, manajemen portofolio produk tujuannya apa? Mengelola seluruh lini produk, ya, dari tahapan pengembangan hingga penghentian. Itu satu perusahaan itu kan seringkali tidak cuma memiliki satu produk. Unilever, mereka memiliki lini produk yang banyak, ya, dari pasta gigi, sikat gigi, ya, sabun, sampo, bahkan mungkin masuk ke apa industri apa makanan. Nah, itu harus dikelola dengan baik, ya, karena masing-masing menciptakan potensi peluang inovasi. Selanjutnya kita bicara tentang strategi inovasi organisasi, ya. Inovasi, ya, sebagai strategi bisnis itu berfungsi sebagai apa namanya strategis, ya. Inovasi itu berfungsi strategis. Inovasi bukan hanya soal teknologi baru, tetapi bagian dari strategi organisasi. Untuk apa? Menciptakan nilai dan bisa bertahan di tengah perubahan pasar. Saya selalu tekankan tuh, organisasi yang ingin bertahan dalam jangka panjang, sustainability-nya jangka panjang, itu salah satunya adalah harus menerapkan budaya inovasi. Tanpa kebiasaan inovasi, susah untuk perusahaan bisa bertahan. Ya, banyak contoh perusahaan yang gulung tikar, bangkrut, hilang dari persaingan karena mereka tidak maksimal dalam menerapkan budaya inovasi. Ya, inovasi juga bisa memberikan nilai tambah. Ya, organisasi yang inovatif itu mampu membaca perubahan, menciptakan solusi unik,
dan menjadi leader di market ya, bukan sekedar mengikuti tren. Kalau teman-teman atau perusahaan atau organisasi ingin selalu di depan, selalu di depan, maka inovasi adalah salah satu senjata utamanya. Kenapa kok bisa Apple sekarang menjadi tren image bagi pengguna apa gadget dunia ya? Karena mereka selalu berupaya untuk berinovasi. Mereka selalu berupaya untuk menawarkan hal-hal baru ya yang bisa mereka berikan melalui produk yang namanya Apple, iPhone ya. Samsung juga demikian. Mereka sekarang mengikuti keunggulannya iPhone karena mereka juga sama punya prinsip seperti itu. Bagaimana caranya produk Samsung selalu memiliki hal-hal yang baru, selalu memiliki yang namanya sesuatu yang sifatnya inovasi, itu Samsung. Yang sekarang juga sedang dilakukan oleh produk-produk handphone Cina, Huawei, Xiaomi, apalagi itu, Poco, macam-macam kan. Itu sekarang mereka sedang ya berusaha untuk terus menggali inovasi-inovasi baru yang bisa mereka terapkan. Oke. Strategi inovasi organisasi. Ya, ini model strategi inovasi. Ada yang namanya Blue Ocean Strategy. Ini adalah fokusnya menciptakan pasar baru, ya, uncontested market space dan menjauh dari kompetisi langsung. Kalau bisa diterapkan Blue Ocean Strategy, umumnya teman-teman atau kita atau organisasi itu akan menjadi leader, akan menjadi kaya raya kalau kita bicara owner bisnisnya itu ya. Kenapa? Karena dia main di sesuatu yang sifatnya belum ada orang lain yang main di situ. Itu namanya Blue Ocean ya. Contoh dulu apa? Gojek dulu ya. Waktu awal-awal muncul kan, waktu awal muncul Gojek itu ya mereka lah Blue Ocean-nya. Ya belum ada Grab, belum ada Maxim, ya Gojek lah pemain utama. Mereka keuntungan mereka luar biasa besar. Kenapa? Karena cuma mereka yang main di situ. Sehingga tidak ada persaingan. Tanpa ada persaingan, tanpa ada pemain lain, sehingga tidak adanya persaingan atau kompetisi, itu yang disebut dengan Blue Ocean Strategy. Jika kita punya ini, sukses kemungkinan besar akan terjadi. Tapi susah menciptakan sesuatu yang betul-betul baru itu kan nggak gampang, nggak segampang kita membolak-balikan tangan. Ya, harus betul-betul jeli, harus betul-betul bisa menangkap peluang apa yang sedang terjadi di pasar, tren apa yang sedang terjadi di pasar. Ya, itu tantangan kalau kita ingin menerapkan strategi Blue Ocean. Ada yang namanya disruptive innovation. Itu adalah menghadirkan produk sederhana yang mengganggu pasar lama, ya. Tapi akhirnya kemudian menjadi standar baru. Gojek, Netflix, segala macam. Itu ada contoh-contoh juga yang bisa dijadikan contoh untuk contoh apa? Strategi disruptor. Incremental innovation itu perbaikan bertahap ya pada produk atau layanan yang sudah ada, update fitur pada aplikasi, versi terbaru smartphone, itu contoh daripada strategi incremental innovation. Ada juga namanya open innovation, tadi udah singgung, kita bekerja sama dengan pihak eksternal. Oke, contoh untuk perusahaan PNG, bekerja sama strategi dengan perusahaan lain ya, baik apakah secara terhubung atau secara pengembangan. Oke. Strategi inovasi organisasi, ya, model bisnis inovatif, platform ekonomi, memanfaatkan teknologi untuk menghubungkan penjual dan pembeli secara langsung. Nah, ini kita bicara platform, oke, strategi dengan platform. Contoh apa? Tokopedia, Grab, Airbnb, ya, macam-macam, ya, Shopee, segala macam itu. Adanya freemium model, freemium model. Layanan dasar, kalau layanan dasarnya mungkin masih gratis kayak Zoom, ya. Zoom kalau yang ini mungkin berbayar yang sedang kita pakai ya. Tapi kita ada kan layanan Zoom yang gratis, tapi mungkin apa namanya layanannya terbatas, ya. Mungkin hanya dibatasi maksimal 40 menit, itu gratis. Terus apa namanya member Zoom-nya paling berapa orang. Ada layanan gratisnya, tapi ada juga yang berbayar. Contohnya Zoom, Spotify. Oke. Terus ada juga namanya subscription model. Oke. Pengguna membayar langganan rutin untuk akses produk, ya.
Artinya kalau mau menggunakan jasa kita, produk kita, maka harus jadi anggota dulu. Contoh Netflix, Canva Pro, itu contoh-contohnya. Ada namanya circular economy. Oke, itu fokus pada keberlanjutan dengan mendaur ulang atau mengurangi limbah. Contoh apa? IKEA, ya IKEA Recycle Program. IKEA ini produk-produk furniture, ya meja, kursi, lemari, ya Unilever, ya dengan kemasan daur ulang. Unilever sudah menerapkan sejak jauh-jauh hari itu udah beberapa tahun yang lalu. Artinya setiap misal bungkus Pepsodent itu jangan dibuang, mereka bisa beli kembali. Nah, itu contoh daripada apa namanya program apa strategi model model bisnis yang namanya circular economy. Artinya memanfaatkan daur ulang. Kaitannya juga dengan green ya, green economy. Nah, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Insya Allah. Terus selanjutnya tentang inovasi teknologi dan digitalisasi. Ya, bagaimana peran teknologi dalam inovasi? Nah, teman-teman, satu, peran teknologi adalah efisiensi operasional. Ya, teknologi itu mempercepat proses produksi, mempercepat distribusi, dan layanan dengan biaya lebih rendah. Nah, itu efisiensi operasional, peran teknologi. Ya, misal tanpa teknologi proses produksi satu produk itu memakan waktu misal 3 hari, misal ya, tanpa teknologi nih. Nah, dengan adanya teknologi, proses yang tadinya 3 hari bisa kita pangkas, misal menjadi 1 hari. Nah, itu terjadilah apa yang namanya efisiensi operasional. Berkat apa? Berkat peranan teknologi. Kedua ada namanya akses global. Digitalisasi memungkinkan bisnis menjangkau pasar internasional tanpa batas geografis. Kita tidak lagi terbatas dengan batas-batas wilayah negara, ya. Jadi teknologi itu sangat memudahkan kita untuk masuk akses global melalui yang namanya digitalisasi. Ada namanya otomatisasi, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dan meningkatkan konsistensi kualitas. Teman-teman, kalau sempat ada yang memperhatikan berita tahun lalu ya, Amazon, Amazon yang mem-PHK atau memberhentikan karyawannya sebanyak kurang lebih 300 orang. 300 orang di bagian pergudangan diberhentikan oleh Amazon. Kenapa? Karena mereka pihak Amazon memulai sistem otomatisasi yang dulunya dikerjakan oleh tenaga kerja manual yang namanya manusia digantikan dengan yang namanya robot. Ya, bayangkan tuh teman-teman. Ini jadi harusnya sih jadi renungan kita bersama gitu ya. Bahwa satu saat robotik yang mungkin juga dilengkapi atau suatu saat juga digantikan AI itu potensi untuk membuat manusia menjadi kehilangan kesempatan untuk bekerja. Contoh kasus sudah terjadi. Ya, 300 karyawan bagian gudang dari Amazon itu diberhentikan dan tugas pekerjaan mereka diambil oleh robot, ya, yang ngambil barang itu robot semua tuh, melakukan pencatatan apa keluar masuk barang robot juga yang melakukan, ya. Pihak penjualan di depan tinggal kontak ambilkan barang A, robot yang ngambil, robot yang ngantarkan ke depan, itu robotik semua tuh. Amazon sudah melakukan itu, ya. Nah, jadi teman-teman, apa pelajaran yang bisa diambil dari kondisi itu ke depan? Saya selalu bilang kalau di kelas ya, ke teman-teman kalian yang di kelas reguler, saya selalu bilang, teman-teman jangan pernah berpikir saingan saya nanti masuk dunia kerja, saingan saya nanti masuk industri kerja adalah sesama teman-teman atau sesama SDM, sumber daya manusia aja. Suatu saat mungkin ke depan kita akan bersaing dengan yang namanya teknologi, robot lah, apa segala macam lah, AI terutama. Sehingga teman-teman yang tidak peduli dengan perkembangan teknologi, terutama AI ya, itu akan kalah dalam persaingan. Ini selalu saya tekankan ya, selalu saya pesankan betul-betul ke teman-teman kalian yang di kelas reguler. Nah, harapan saya juga teman-teman yang di kelas praktisi ya juga juga punya punya pemahaman, punya apa namanya mindset yang sama ya. Artinya jangan 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 tidak peduli dengan perkembangan teknologi terutama AI. Amati dan harus menguasai.
ya. Amati, perhatikan, dan kuasai AI sekarang. Terutama AI yang bisa menunjang kita dalam beraktivitas. Kuasai itu. Ya minimal menguasai AI. Kalau misal kita belum bisa bikin AI, is okay, nggak masalah. Tapi minimal kita bisa menguasainya. Harapan saya sih teman-teman bisa tuh nyari kursus-kursus di luar sana tentang bagaimana membuat AI. Itu banyak kok sekarang kursus-kursusnya, ya. Karena sekali lagi saya bilang, persaingan ke depan bukan hanya sekedar dengan sesama SDM, sumber daya manusia, tetapi juga dengan SDT, sumber daya teknologi, terutama yang paling kita harus perhatikan adalah AI. Selanjutnya, inovasi teknologi dan digitalisasi kita juga akan berbicara tentang transformasi digital, ya, Internet of Things, IoT, cloud computing, digital marketing. Nih, ya, digital marketing nanti saya akan bahas lebih detail. Internet of Things, perangkat saling terhubung, ya, untuk mengumpulkan dan bertukar data, meningkatkan kontrol dan efisiensi, ya, smart home, smart factory. Ya, di Palangkaraya sudah ada tuh perumahan atau kompleks perumahan properti yang mulai menerapkan smart home, ya, smart komplek itu ya. Ada CCTV, ada alarm, pintu segala macam, pintu bisa buka otomatis, semua rumah terhubung informasinya, itu yang namanya smart home. Dan itu sudah mulai diterapkan. Lawang kita di Palangkaraya sudah ada kok, apalagi teman-teman kita di Jawa kan. Mereka sudah terbiasa dengan Internet of Things, ya. Kedua ada juga namanya digital terkait dengan cloud computing, penyimpanan, pengolahan data, ya. Saya tuh hampir-hampir sudah tidak menggunakan lagi itu namanya flash disk. Enggak tahu ya, teman-teman masih ada nggak yang pakai flash disk, ya kan? Sekarang penyimpanan data sudah bisa Google Drive, ya. Nanti juga teman-teman kan akan ngumpul data via Google Drive tuh. Jadi nggak lagi tuh kirim via apa ya, kirim flash disk kan. Apalagi teman-teman jauh kan ya, semuanya hampir semuanya di apa lokasinya di luar Palangkaraya. Sekarang sudah ada namanya itu teknologi cloud computing, ya, penyimpanan data, pengolahan data secara secara online, ya. Dan ini yang terakhir yang digital marketing. Ya, kalau teman-teman mungkin akan menerima mata kuliah semester depan, ya. Semester 4, semester 4 atau tahun depan nanti. Ya, ini juga harus teman-teman kuasai. Alhamdulillah di prodi manajemen saya sudah memasukkan satu mata kuliah namanya digital marketing. Karena saya paham betul, insya Allah saya paham betul bahwa digital marketing ini harus menjadi skill bagi lulusan manajemen, ya, terutama dari fakultas BIS kita, ya, prodi kita. Maka saya masukkan mata kuliah digital marketing. Walaupun nanti dalam prakteknya teman-teman yang praktisi mungkin sedikit tidak maksimal. Kenapa? Karena tidak ada praktikumnya, ya. Tidak ada praktikum yang secara detail seperti teman-teman kalian yang nanti di kelas reguler. Kalau Anda di kelas reguler itu mereka setiap pertemuan ada prakteknya, ya. Ada tugas prakteknya. Nah, kalau kita yang di online kan via online itu susah kalau kita menerapkan. Pertama itu, yang kedua kan pertemuan cuma 2 kali pertemuan. Tapi nanti harapan saya teman-teman juga akan tetap bisa memiliki skill digital marketing, insya Allah. Ya, kebetulan juga nanti yang ngajar insya Allah juga saya. Nanti kita akan ketemu di tahun depan. Tahun ini, semester ini, teman-teman kalian yang semester 4 yang sedang menjalani mata kuliah digital marketing. Target saya mereka lulus atau selesai di semester ini, semester depan mereka udah punya skill tentang digital marketing. Ya, kalau kita bicara digital marketing, maka kita akan berbicara tentang media sosial, ya, SEO, ya, konten digital, dan data analitik. Itu yang akan dipelajari dalam dunia digital marketing. Terus inovasi teknologi dan digitalisasi juga. Ada namanya AI dan Big Data. Tadi sudah saya spill, sudah saya singgung, ya. Bagaimana sekarang ini kalau kita bicara manajemen, organisasi, leader terutama, itu AI dan Big Data menjadi sumber untuk mengambil keputusan. Ya, sumber data, sumber informasi untuk mengambil keputusan. AI sangat membantu menganalisis data besar secara real time. Gampang betul, ya. Kita punya atau kita butuh informasi apa, kita butuh data apa, big data menyediakan itu. Kita tidak lagi secara manual tuh nyari informasi, nyari data apa, misal data kependudukan, misal gitu ya. Untuk kita mungkin bisa ngambil keputusan apa gitu dalam hal manajerial. Kita perlu data informasi tentang jumlah penduduk. Kalau dulu zaman saya harus datang ke BPS.
ya Badan Pusat Statistik. Untuk apa? Nyari data jumlah penduduk daerah tertentu, ya, mencari jumlah penduduk di daerah tertentu. Sekarang dengan adanya big data, semua data itu hampir bisa dipastikan ada di internet. Tinggal kita ketik, tinggal kita apa namanya, kelola dengan baik. Big data menjadi sumber untuk pengambilan keputusan bagi seorang manajer. Ada juga namanya personalisasi layanan, ya, sistem cerdas, ya, mampu memahami preferensi pengguna dan memberikan pengalaman yang disesuaikan. Contoh, rekomendasi film di Netflix, ya, teman-teman yang suka yang punya apa yang berlangganan di Netflix, ya kan, pasti Netflix menyediakan kan film-film, drama-drama yang menurut mereka kita suka gitu. Nah, itu fungsi dari sistem cerdas. Ya, Tokopedia ada yang namanya algoritma, ya, algoritma. Teman-teman tuh di medsos masing-masing, Instagram misal, ya, TikTok juga apa mungkin. Ketika teman-teman mengklik satu iklan, contohlah pakaian gitu ya, kemeja, maka algoritma itu akan membaca, oh si Ahyar tadi ngeklik ngeklik kemeja. Maka berikutnya algoritma akan bekerja. Berikutnya apa? Muncul iklan-iklan baru yang berhubungan dengan kemeja, dengan merek-merek berbeda. Itu namanya algoritma. Makanya saya pesankan hati-hati ke teman-teman. Hati-hati teman-teman ngeklik atau melihat konten-konten tertentu dari medsos. Facebook kah, Instagram kah, TikTok kah, itu hati-hati. Kenapa? Karena nanti algoritma akan membaca, oh si A ini tadi dia nonton agak lama iklan tertentu. Maka ayo kita beri dia informasi iklan-iklan lain dengan produk sejenis. Ya, oh si A tadi habis ngeklik nonton iklan misal tentang makanan. Ya, maka algoritma akan membaca itu dan kemudian memberikan informasi-informasi tambahan terkait produk-produk lain terkait dengan makanan kepada kita, pada si A tadi. Ya, sekali lagi saya bilang, hati-hati ngeklik iklan konten yang ada di medsos. Ya, contoh, kalau saya tuh suka banget ngeklik iklan apa, ngeklik konten-konten tentang motivasi. Makanya nanti masuk terus tuh. Nanti dari si A, si B, siapa tokoh motivatornya itu akan muncul terus di sistem media sosial saya. Di Facebook kah, di Instagram kah, ya akan muncul tuh konten-konten yang berhubungan dengan motivasi. Itu contoh ya. Makanya hati-hati dengan yang namanya algoritma. Kita bicara teknologi dan digitalisasi, pasti kita juga harus membahas yang namanya etika dan security atau keamanan. Ya, cyber security itu adalah perlindungan terhadap serangan digital itu yang bisa merusak sistem atau mencuri data penting. Cyber security ini juga harus kita pelajari, ya, harus kita pahami, ya, karena memang digital ini kan rentan rentan terhadap upaya-upaya kejahatan. Ya, privasi data, ya, menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Ya, teman-teman nih jangan terlalu obral password, PIN itu kepada orang lain yang tidak tidak ada hubungan secara langsung dengan kita. Bahkan gitu ya, kalau kalau kita bicara apa namanya perbankan, malah kita dilarang memberikan password PIN kepada anggota keluarga yang lain. Istrinya tidak boleh ngasih PIN password kepada suami, pun sebaliknya. Ya, kalau kita bicara terkait dengan keamanan data, ya, privasi data. Karena banyak kejadian kejahatan yang berawal dari pencurian data. Ya, terus kalau kita bicara etika dan keamanan, maka kita akan bicara juga tentang regulasi. Ya, perusahaan harus mengikuti kebijakan dan hukum terkait perlindungan data dan penggunaan teknologi. Ya, IDVR di Eropa, UU PDP ya di Indonesia. Contohnya. Oke, di akhir di slide terakhir ini kesimpulan ya teman-teman, inovasi bukan sekedar ide. Sekali lagi, inovasi bukan sekedar ide, tapi implementasi bernilai. Ya, inovasi yang terhenti pada ide tidak akan menghasilkan sesuatu. Ya, proses manajemen inovasi harus sistematis dan adaptif. Tadi kita belajar urutannya tahapan ada berapa, scamper, lean segala macam. Itu adalah proses-proses yang terjadi pada manajemen inovasi. Teknologi dan digitalisasi mempercepat inovasi.
Budaya inovatif dan strategi bisnis itu harus berjalan seiring. Oke, teman-teman, materi hari ini selesai ya. Kita udah melalui 1,5 jam. Mungkin silakan jika ada yang mau diskusi, teman-teman. Monggo, silakan. Ada yang mau diskusi? Silakan, teman-teman. Sebentar, saya akan upload tugas ya. Saya upload di ini ya, di chat ya. Ingat pengerjaannya saat 3 minggu dari sekarang. Oke, sebelum saya upload, ada yang mau didiskusikan? Silakan. Yuk, jangan sungkan, jangan ragu, apalagi malu-malu ya. Kita cari ilmu ya. Go, Izin, teman-teman. Pak. Silakan, yuk, Pak Kade. Izin saya bertanya Pak manajemen ide. Gimana, gimana? Putus-putus, Pak. Gimana, ulang? Izin saya bertanya pada bagian manajemen ide, Pak. Oke, silakan. Yang tadi sudah Bapak sampaikan. Di situ sudah ada terjadi komunikasi terbuka, Hmm, budaya eksperimen, agar kita hmm, bisa mendorong eksplorasi untuk tidak takut mencoba, oke. dan isen untuk ide kreatif memberi penghargaan. Hmm, Nah, pertanyaan saya, bagaimana langkah awal atau tahap awal kita sebagai generasi muda untuk menggali potensi, Pak, hmm. agar bisa menciptakan inovasi, Oke. agar kita juga bisa menyebarkan ide atau kreatif tersebut. Hmm. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Kade untuk pertanyaannya. Bagus ya, teman-teman pertanyaannya. Fokusnya adalah bagaimana kita sebagai generasi muda, ya generasi muda dalam mungkin bahasanya membiasakan diri kita untuk kreatif, gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa memiliki kebiasaan-kebiasaan selalu menggali ide-ide kreatif. Maka jawabannya adalah kita harus memulai juga dari diri kita untuk terus memancing, mendorong atau apa ya, misalnya nge-push diri kita sendiri untuk selalu berpikir hal-hal baru. Ya, apa ya yang bisa saya lakukan hari ini yang sifatnya baru? Apa ya rutinitas-rutinitas yang sudah saya lakukan selama ini yang bisa saya rubah prosesnya, caranya, tetapi tetap tujuannya sama. Coba latih kita sebagai generasi muda, teman-teman khususnya, untuk berpikir seperti itu. Jangan biasakan teman-teman melakukan sesuatu secara rutin begitu aja. Padahal mungkin ada cara lain. Ya, itu salah satu cara kita agar membiasakan ide-ide kreatif kita menjadi muncul. Tanpa itu, akhirnya apa yang terjadi? Kita akan selalu berada dalam comfort zone, zona nyaman aja gitu kan ya. Ingat, zona nyaman itu adalah satu hal yang membuat ide kita menjadi terbatas, buntu bahkan mungkin. Kenapa? Karena kita merasa udahlah nyaman aja sekarang gitu kan. Udahlah ngapain kita berubah tadi kan di awal kan yang penghambat inovasi itu apa saja gitu. Ketika kita udah merasa ngapain mengerjakan sesuatu gitu, capek ah, males ah, misal gitu kan. Saat itulah kita sudah membatasi otak kita untuk kreatif. Ya, kalau saya ini saya itu memang orang tidak terlalu suka dengan hal-hal yang sifatnya rutinitas gitu loh. Saya selalu berusaha membuat otak saya berpikir apa yang saya lakukan, melakukan sesuatu baik pada objek barangnya atau produknya atau proses gitu. Apa yang bisa saya lakukan yang sifatnya baru ya, tapi walaupun tetap ujungnya harus tetap sama gitu ya. Atau mungkin bisa lebih baik ujungnya hasilnya gitu. Nah, itu saya. Nah, teman-teman, harapannya juga seperti itu tuh. Jangan pernah merasa nyaman, merasa enjoy dengan kondisi sekarang. Padahal di situ ada potensi peluang untuk kita bisa berkreasi, mencoba-coba sesuatu yang baru gitu. Itulah cara kita agar bisa terbiasa melatih otak kita untuk selalu kreatif. Tanpa itu, teman-teman akan seperti apa ya?
Bahayanya ini loh, bahayanya pepatah atau kalimat yang mengatakan, udahlah kita ikutin seperti air mengalir saja, ya, seperti air mengalir katanya gitu kan ya. Satu sisi mungkin nggak masalah, tapi sisi lain itu adalah potensi untuk membuat kita jadi otak kita tidak berkreasi, otak kita menjadi tidak berpikir. Ya, kata-kata atau kalimat mengikuti aliran air itu mungkin cocok untuk orang-orang yang sudah dekat-dekat pensiun gitu kan ya, yang sudah dekat-dekat mau ya ya sudah mau berakhir lah masa tugasnya. Oke lah, udahlah ngikut aja lah apa seperti air mengalir. Tapi teman-teman yang masih muda, yang masih energik, otaknya masih fresh gitu kan ya, masih banyak potensi untuk bisa dilakukan. Coba setiap ada kegiatan proses tertentu, coba pikirkan, ini bisa nggak ya saya lakukan dengan cara berbeda, misal gitu ya. Ini bisa nggak ya saya lakukan dengan teknik lain, tapi hasilnya sama atau lebih baik gitu loh. Coba. Kalau saya mau cerita, kalau saya mau cerita pengalaman saya kerja selama 17 tahun gitu ya di perbankan, salah satu modal utama saya untuk bisa karir cepat itu ya kreativitas. Saya selalu bilang ke teman-teman di kelas reguler, ketika teman-teman ini mungkin beberapa kan sudah ada yang kerja kan, sambil kerja gitu kan ya. Coba lihat, siapa yang lebih cepat naik karirnya itu? Pasti salah satunya karena dia orangnya kreatif. Dia selalu aktif memberikan ide, memberikan gagasan. Kenapa? Karena orang-orang kreatif itulah yang kalau saya ibaratkan seperti permata di tengah-tengah lumpur. Ketika supervisor kita, ketika manajer kita, atasan kita ingin mempromosikan seseorang, pasti apa? Pasti dia akan mencari siapa di antara anggota timnya yang sering memberikan ide, yang sering memberikan gagasan-gagasan baru, yang sering mengusulkan sesuatu yang baru. Pasti itu yang akan menjadi pertimbangan utama, maka dia yang akan dipilih menjadi orang yang bisa dipromosikan. Itu kita sebagai bawahan atau sebagai staff. Pun juga nanti teman-teman menjadi seorang manajer, supervisor, ya, apapun namanya ya sebagai leader gitu kan. Ketika teman-teman ingin mengangkat, mempromosikan seseorang di anggota timnya, pasti salah satu faktor yang teman-teman pertimbangkan adalah siapa nih di antara anggota timku, di antara karyawanku, stafku yang selama ini sangat kreatif. Kreatif dalam apa? Suka memberikan ide, suka menyumbangkan saran, suka memberikan gagasan tentang sesuatu. Ide kreatif atau kreativitas kan tadi apa? Modal besar untuk terciptanya sebuah inovasi. Saya, Anda nanti sebagai supervisor pasti akan seperti itu ketika mau mempromosikan orang. Nah, itu yang saya terapkan selama ini dulu ya, dulu di saat saya masih bekerja sebagai sampai sekarang pun sebagai Kapolri, saya paling nggak suka mengerjakan sesuatu yang itu itu aja gitu. Saya berusaha untuk mencari apa yang bisa saya lakukan ya, apa yang bisa saya kerjakan ya, hal yang baru gitu kan. Walaupun mungkin prosesnya, caranya sudah diajarkan senior kan begini loh mengerjakan ini. Iya, saya kerjakan di awal, saya pelajari kan, tapi saya selalu mencari apa saya selalu berusaha apa? Di antara proses cara mengerjakan ini, ada nggak ya bagian-bagian tertentu yang bisa saya kerjakan untuk saya bisa berkreativitas di situ, berkreasi di situ. Untuk apa? Agar nanti pada saat ininya hasilnya bisa lebih baik. Dan itu yang menyebabkan saya dulu bisa cepat karir meningkat. Ya. Mohon maaf, enggak 3 tahun saya sudah bisa jadi seorang kepala cabang atau branch manager. Di saat apa? Di saat teman-teman yang lain yang mungkin lebih senior, mereka masih duduk di tempat itu aja. Ingat, orang yang kreatif suka memberikan ide gagasan itu kalau ibaratkan itu ya tadi saya bilang seperti permata di tengah-tengah lumpur. Kita akan kelihatan, kita akan bercahaya gitu. Tapi modal utamanya adalah kreativitas dan kreativitas itu harus teman-teman bangun sejak sekarang nih. Ya, mumpung masih muda-muda tuh. Biasakan cari tadi yang Mbak Kade ya, cari deh yang bisa saya kerjakan apa ya dari proses ini gitu. Yang sifatnya baru yang tidak terkungkung pada rutinitas gitu loh. Latih itu terus deh. Latih kebiasaan, jadikan kebiasaan, syukur-syukur atau bukan syukur, targetkan menjadi habit, jadikan skill. Saya juga selalu bilang tuh ke teman-teman yang di reguler, kreativitas itu adalah salah satu skill. Skill yang harus teman-teman latih, harus teman-teman bentuk, jadikan kebiasaan. Kreativitas. Karena kita udah paham tadi kan ya, kalau kita mau terjadi inovasi,
munculnya awalnya adalah yang namanya dari yang namanya kreativitas. Tanpa kreativitas nggak akan ada yang namanya inovasi. Oke, gitu Mbak Kade ya. Jadi setelah kita bisa atau terbiasa kreatif gitu ya, berpikir, bertindak kreatif, nah itu yang akan kita share ke teman-teman yang lain. Ayo dong bro, bro gitu kan, yuk kita kreatif yuk, kita bikin sesuatu apa yang baru sifatnya gitu kan, ya, yang positif pastinya ya, agar kita menjadi orang-orang yang kreatif. Gitu Mbak Kade. Ada yang mau di follow up lagi? Pertanyaannya silakan. Yang lain teman-teman ada? Silakan ayo. Jangan malu, jangan sungkan. Izin Pak, sedikit ada terkaitannya tadi dengan ini. Mbak Resma, silakan. Tadi kan dijelaskan ya dari materi itu definisi inovasi yaitu sebagai implementasi ide menjadi sebuah nilai nyata. Nah Betul. Pak, sekarang kan seringkali itu banyak sebuah ide kreatif yang gagal bertransformasi Mm-mm. menjadi inovasi yang sukses. Yes. Nah, tadi kan ada dijelaskan yaitu mungkin faktornya kurangnya identifikasi peluang, Mm-mm. menganalisis ide, masalah, dan kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Mm-mm. Nah, tadi kan eh, mengapa inovasi bisa gagal dan apa yang seharusnya dilakukan, Mm-mm. yaitu membangun komunikasi yang terbuka. Nah, Mm-mm. pertanyaan saya, Pak, jika sebuah tim itu sudah memiliki komunikasi yang baik, namun tetap gagal dalam tahap identifikasi peluang tersebut, apakah Mm-mm. itu berarti masalahnya ada pada kurangnya kompetensi dalam menganalisis, kurangnya tren, atau memang ada faktor internal pasar yang bisa dikendalikan oleh komunikasi internal itu tadi, Pak? Mm-mm. Oke, sudah? Ya, itu aja. Oke, good. Ide, gagasan tadi ya sudah kita sepakati adalah awal mula terjadinya inovasi ya yang disebut dengan kreativitas. Banyak ide, banyak gagasan yang baik, yang positif, yang bagus, yang membuka peluang untuk kalau kita bicara perusahaan ya profitabilitas, keuntungan gitu kan. Tapi tidak semua ide baik, tidak semua gagasan baik, tidak semua kreativitas yang baik, yang tujuannya baik itu akan selalu menghasilkan keberhasilan. Banyak, seringkali makan mengalami kegagalan. Nah, apa-apa yang bisa menyebabkan dia gagal? Yang pasti, yang sering terjadi adalah tahapan implementasi. Satu, implementasi ini banyak faktor-faktornya. Yang paling utama itu adalah seringkali ya, seringkali terjadi pada kelemahan seorang sosok manajer. Seringkali gitu tuh. Anak buah sudah ngasihkan ide banyak itu kan ya gagasan A, B, C, ya idenya A, B, C juga implementasikan nih, ya. Tapi pada saat si manajer, pimpinan mengimplementasikan, dia tidak punya kemampuan untuk tadi apa? Kan sering kan salah satu hambatan terjadinya kegagalan itu kan apa? Manajemen inovasi yang tidak baik. Kalau kita sudah bicara manajemen inovasi, tidak hanya ada pada seorang karyawan yang memberikan ide, kuncinya adalah pada seorang leader, pada seorang manajer. Makanya nih kita belajar mata kuliah ini agar nanti teman-teman ketika menjadi seorang manajer, supervisor atau apapun namanya itu paham bagaimana sih saya sebagai manajer, seorang pimpinan, leader bersikap, bertindak ketika saya mengelola mengelola yang namanya inovasi. Ya, banyak faktor pertimbangan yang harus dilakukan. Tadi kan ya ada sumber daya manusianya. Jangan-jangan pada saat mengimplementasikan inovasi kita salah menempatkan orang. Ya, kita salah menempatkan orang. Bukan dia nih yang harusnya mengelola inovasi yang sedang kita lakukan. Bukan dia sih ini harusnya keahlian yang kita butuhkan agar implementasi inovasinya bagus. Harusnya orang lain yang lebih capable, harusnya orang lain yang lebih memiliki yang lebih memiliki kemampuan. Kita mungkin sebagai manajemen, sebagai manajer salah menempatkan orang. Atau tadi juga ada namanya sumber daya terkait dengan finansial, modal ya. Jangan-jangan inovasi yang sudah bagus, idenya sudah bagus, gagasannya sudah bagus, tapi kita tidak maksimal dalam memberikan finansial, memberikan dukungan finansial terhadap implementasi dari inovasi itu. Sehingga apa? Inovasinya menjadi jalannya lambat karena kurang dukungan modal, karena kurang dukungan finansial. Sering kan terjadi seperti itu ya.
idenya udah luar biasa, bagus banget ya. Tapi oleh perusahaan, oleh organisasi tidak didukung secara maksimal secara finansial. Udah kita punya dana segini aja ya. Padahal mungkin misal contoh ya, sebuah inovasi akan berjalan bagus menjadikan sebuah produk misal gitu ya. Jika dia dimodali, jika dia diinvestasikan senilai misal 100 juta misal gitu ya. Itu udah jelas tuh anggarannya. Udah jelas RAB-nya misal gitu ya, udah jelas. Tapi mungkin oleh organisasi, oleh perusahaan, enggak ah. Kayaknya Anda bisa kok membuat yang tadinya RAB-nya 100 juta, nih ya, cuma 50 juta, separohnya saja. Ya, padahal 100 juta itu adalah angka real. Ya, kita tidak bicara yang markup, manipulasi gitu ya. Kita tidak bicara itu bab yang lain gitu ya. Kita tidak bahas itu. Kita anggap aja yang namanya 100 juta itu adalah angka real yang memang harus kita perlukan, yang kita perlukan agar apa? Agar inovasinya bisa berjalan sukses. Tapi oleh organisasi enggak ah 50 juta aja. Ayo Mbak Arisma, kira-kira bisa sukses enggak itu tuh inovasi itu? Nggak akan bisa sukses kan, pasti akan mengalami kegagalan ya, pasti itu karena emang sudah tidak didukung oleh finansial yang memadai. Itu contoh-contoh kenapa sering gagasan yang baik, ide yang baik, kreativitas yang bagus itu akhirnya gagal. Kenapa? Salah satunya adalah faktor finansial. Selain tadi saya bilang SDM, ya kan ya, salah menempatkan orang yang menghandle implementasi dari ide-ide kreativitas yang sudah bagus. Sering juga terjadi itu. Ya, lagi-lagi kita tidak bicara yang kalau kita bicara SDM kan ada orang dalam lah yang punya kedekatan dengan manajer lah, keluarganya, supervisor lah. Kita tidak bicara itulah. Kita bicara real kesalahan manajemen aja deh. Seringkali seorang manajer salah menempatkan orang ketika dia ingin siapa nih yang mau menghandle ide-ide kreativitas itu. Salah. Makanya sekali lagi saya bilang, kemampuan seorang manajer itu banyak. Ya, salah satunya adalah dia paham bisa siapa sih anggotanya yang memiliki kapabilitas, kemampuan, bahkan skill yang cukup untuk apa? Untuk bisa menghandle sebuah inovasi. Itu harus dimiliki tuh, skill itu harus dimiliki oleh seorang manajer. Tanpa itu, nanti teman-teman akan asal-asalan untuk menempatkan orang. Ya, pasti akan asal-asalan. Asal dihubungkan, "Oh, ini temanya apa ya? Udah si A aja." Padahal mungkin bukan dia harusnya gitu kan. Padahal ada orang lain nih. Ini pasti, oh ini cocok dengan si I. Makanya, salah satu tadi saya bilang, skill yang dimiliki oleh manajer adalah kemampuan mengenali staf kita seperti apa, mengenali anggota tim kita seperti apa. Si A punya keunggulan apa, dia punya keilmuan apa, dia punya keahlian apa, dia punya kepakaran apa. Si B punya skill apa, menguasai apa. Ingat, sebagai leader, pimpinan, teman-teman tidak boleh tidak tahu tentang kemampuan anggota tim teman-teman. Ya, harus tahu tuh. Oh, yang punya kemampuan marketing siapa ya? Oh, yang punya kemampuan akuntansi siapa ya? Oh, yang punya kemampuan apa namanya operasional siapa ya? Teman-teman harus tahu itu contoh gitu ya. Oh, yang punya bagus komunikasinya siapa? Oh, yang punya kemampuan menjual negosiasi siapa? Teman-teman harus punya data itu. Sehingga ketika nanti ada sebuah program, ada sebuah ide kreativitas yang bisa kita implementasikan, yang bisa kita kembangkan, kita sudah tahu. Oh, siapa nih yang bisa mendukung agar ide-ide kreativitas itu bisa dijalankan, bisa diimplementasikan sampai ujungnya menghasilkan sebuah inovasi. Agar terjadi inovasi, agar inovasinya menjadi sukses. Tanpa kemampuan itu, kemungkinan besar ide, kreativitas, gagasan itu hanya akan berakhir pada kegagalan, tidak jadi inovasi. Apalagi kalau kita bicara target keuntungan, kalau kita bicara perusahaan kan ya. Kalau kita bicara organisasi namanya perusahaan kan ujung-ujung kan profit, laba tuh. Ya, jangankan laba, lawang inovasinya aja gagal. Kan ujungnya apa yang terjadi? Pemborosan investasi, kegagalan finansial. Itu yang akan terjadi ketika ide kreativitas tidak berhasil. Salah satu efek atau salah satu sumbernya itu adalah seorang manajer yang tidak paham manajemen inovasi. Itu mungkin ya Mbak Arisma, silakan. Atau mungkin ada teman-teman lain mungkin mau ngasih pendapat, silahkan ya teman-teman. Gimana Mbak Arisma? Clear ya? Semoga clear. Atau ada yang masih Berarti kan diperjelas lagi? kesimpulannya inovasi itu eh,
Enggak, jadi kan berarti inovasi itu bukan soal ide kreatif dan komunikasi terbuka aja ya, Pak. Tapi Mm-mm. harus berkolaborasi dan didukung oleh finansial tersebut. Betul. Terima kasih, Pak. Kasih. Good. Kesimpulannya bagus. Tapi tetap ya, sebagai seorang manajer, kreativitas itu harus jadi budaya. Harus jadi budaya. Tapi ada tahapan berikutnya. Bagaimana kita bisa mengelola ide ya. Bagaimana kita bisa mengelola ide itu agar idenya nanti benar-benar bisa menjadikan sebuah inovasi. Nah, itu yang akan kita pelajari gitu. Pertama kita harus menjadikan organisasi kita menjadi organisasi yang berbudaya kreativitas. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mengelola kreativitas itu, ide-ide itu. Good. Yang lain silakan. Link pengumpulan tugas sudah di-share oleh TU kan ya? Absensi Sudah, sudah Pak. juga di-share? Sudah ya? Oke. Apa? Ah, link absensi sudah di-share juga oleh TU? Sudah, Pak. Oke, sip. Sedangkan absennya. Ini saya share di room chat tugasnya teman-teman. Silakan di-download, kerjakan selama 3 minggu ke depan, 1 minggu ke depan mungkin. Ya, kalau ada yang mengerjakan ya nggak apa-apa gitu kan, sambil sambil nunggu Lebaran gitu kan, sambil sambil ini situasinya. Monggo, yang sudah silakan nanti di-upload tugasnya di link Google Drive yang disediakan oleh Tata Usaha. Nanti mereka juga akan melihat kok siapa yang ngumpul tugas, siapa yang tidak ngumpul tugas, itu nanti akan dipantau oleh Tata Usaha. Dan saya juga akan memantau. Oke? Ikutin ya, ikutin instruksi yang ada di term of reference itu. Ikutin itu aja. Jangan ada yang apa namanya di luar instruksi yang sudah diberikan. Kerjakan itu aja. Baik, teman-teman. Ada yang mau didiskusikan lagi? Silahkan. Yuk, silakan. Ya. Jika tidak ada, kita tutup pertemuan pertama kita. Saya lupa jadwal pertemuan kedua kapan, tapi nanti akan diumumkan oleh TU ya. Oke, mungkin teman-teman sebelum saya tutup bisa on cam dulu. Bisa on cam. Saya mau lihat wajah-wajahnya, jangan ada yang sembunyi gitu ya. Untuk juga keperluan validasi, untuk keperluan validasi absensi ya. Untuk keperluan validasi absensi. Nanti ngisi absen, benar nggak orangnya ada gitu kan. Nanti akan saya kirim ke TU juga nanti semuanya. Mbak Maria ada? Maria Christine bisa on cam dulu, Mbak. Halo. Halo Mbak Maria. Kita tunggu Mbak Maria dulu ya. Mbak Maria Christine, bisa kontak Mbak Maria biar muncul dulu wajahnya untuk validasi ya. Sekali lagi untuk validasi ke TU nanti. Kita ada berapa orang nih? 24 orang ya Pak mahasiswanya. Ada 24 orang. Oke, ayo. Bentar, tunggu Mbak Maria. Mbak Maria kemana? Bisa on cam sebentar Mbak, sebentar aja Mbak Maria. Sebentar aja. Sekian detik lah. 3 detik lah. Karena TU sekarang agak ketat ya, yang tidak bukan TU, Pak Dekan kita, Pak Dekan dan Pak Wakil Dekan kita agak ketat. Yang tidak on cam bisa jadi dianggap tidak hadir. Sebentar aja Mbak Maria. On cam kan dulu. Halo Mbak Maria. 3 detik aja. Halo.
Saya nggak akan nutup ya kalau nggak ada, kalau Mbak Maria nggak open cam dulu. Atau saya putuskan nanti tidak hadir gitu. Ayolah, masa 3 detik aja nggak bisa Mbak Maria? Halo, saya kasih waktu sampai dengan 1 menit ke depan. Kalau nggak dianggap tidak hadir ya, mohon maaf. Masa 3 detik aja nggak bisa? Kerja apa sih? Halo, Mbak Maria. Yolah, jangan alasan bekerja gitu loh, jadi alasan. Ini teman-teman yang lain saya ada yang bekerja juga kan, sambil kerja kan? Ada kok tuh Mas Yuka sambil kerja ya Mas. Iya, Pak. Nah, bisa kok. Ayo. Halo Mbak Maria. Ini kayaknya mayoritas angkat tangan yang sambil kerja. 1, 2, 3. Wow, mantap. Ya, mudah-mudahan bisa aplikasi ya, aplikatif ya ilmu kita. Ya Mbak Maria, sebentar lagi saya kasih waktu. Kalau nggak akan saya coret tidak dianggap tidak hadir. Saya teman-teman di kelas lain juga ya dengan dosen lain gitu ya juga jangan full satu pertemuan nggak on cam gitu loh. Kali on cam lah, terutama kalau dosennya minta. Karena udah kebijakan yang tidak on cam dianggap tidak hadir. Sebentar aja Mbak, 3 detik aja. Masa nggak bisa? Nggak masuk akal saya Mbak, nggak bisa Mbak, nggak masuk akal, nggak masuk akal saya. Saya 17 tahun Mbak kerja. Jadi teman-teman, mohon maaf ya, saya 17 tahun dikerja. Nggak, kalau nggak 3 detik aja. Yang penting muncul ini kan saya nanti akan screenshot apa akan screenshot gitu. Kalau saya screenshot tapi ada satu yang nggak muncul, ya mohon maaf. Ntar aja Mbak, bisa saya yakin bisa. 3 detik kok. Lain orang minta 1 jam oke lah. Nggak masuk akal saya kalau masih nggak bisa. Oke, tidak mau Mbak Maria. Oke ya, mohon maaf ya, saya anggap tidak hadir ya. Baik, teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya hari ini, pagi ini sampai dengan menjelang siang ini. Itu tugas semua sudah di ini ya, sudah di-download ya. Sudah di-download, kerjakan dengan tenang, kerjakan dengan serius. Oke. Jadikan tugas ini sebagai apa namanya teman-teman untuk betul-betul menetapkan oh saya paham kok materi pertama ini seperti apa gitu. Dengan cara apa? Ya mengerjakan tugas ini secara sungguh-sungguh. Kenapa? Kenapa sih saya harus menjelaskan ini? Karena ada di antara teman-teman ya yang mengerjakan tugas itu asal-asalan gitu. Yang penting ada lah, yang penting ada file yang dikirim gitu loh. Bukan ya, saya tidak ingin seperti itu. Saya tidak ingin mahasiswa saya selama saya menjadi ketua prodi di manajemen, saya tidak ingin mahasiswa saya seperti itu. Pun juga dengan mata kuliah lain dengan dosen-dosen lain ya. Jangan ya teman-teman, jangan mentang-mentang oh ini mata kuliah manajemen inovasi yang pegang apa ketua prodi. Kerjakan baik-baik. Nanti dosen lain asal-asalan. Enggak ya. Tidak, saya tidak ingin seperti itu. eh Sama lah juga saya sambil kerja, Pak. Tantangan teman-teman yang kuliah sambil bekerja ya itu. Itu yang namanya manajemen waktu ya.
Tantangannya emang seperti itu. Nggak ada yang bilang kuliah sambil kerja tuh enak, asik. Nggak ada yang bilang seperti itu. Pasti akan mengalami tantangan, terutama dalam apa? Membagi waktu, membagi tenaga dan pikiran. Itulah tantangan seorang mahasiswa yang sambil bekerja. Nah, teman-teman, saya yakin punya motivasi besar gitu ya. Saya kerja, nah, tapi nanti harus sukses juga kuliah. Nah, itu jadikan itu sebagai motivasi, jadikan itu sebagai motivasi ya untuk teman-teman bisa sukses bekerja dan sukses juga kuliah. Mungkin ya walau alam nih. Mungkin beberapa teman-teman mungkin merasa saya sekarang kerja hanya untuk sebagai ini aja kok sementara. Kalau sudah sukses kita sebagai sarjana manajemen, mungkin beberapa kan pengen nyari pekerjaan yang lebih baik kan? Mungkin gitu ya walau alam. Kecuali mungkin posisi sekarang udah nyaman teman-teman. Ya oke nggak masalah minimal ketika jadi sudah apa ketika menjadi sarjana kan karirnya insya Allah akan lebih baik kan. Kalau sudah sarjana kan insya Allah akan lebih baik karirnya. Nah, kita belajar itu semua nanti selama kurang lebih 3,5 tahun sampai dengan 4 tahun ke depan. Oke, manfaatkan betul-betul peluang teman-teman yang berkesempatan untuk bisa kuliah, walaupun mungkin sifatnya online gitu ya. Karena tidak semua orang bisa kuliah, bahkan online pun tidak semua orang bisa kok kuliah online ya. Banyak di luar sana yang pengen kuliah online, tapi kan banyak banyak juga keterbatasannya. Ya, terutama pada kemampuan untuk bisa berkuliah. Oke. Itu aja, mudah-mudahan manfaat pertemuan hari ini dan bisa menambah pengetahuan teman-teman dan syukur-syukur mata kuliah ini bisa menjadi sebuah skill. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup room ya. Silakan Bapak. Terima kasih.